Presentasi dari kelompok 2, Hukum Acara Pidana Indonesia akan disampaikan oleh pemateri 1. Untuk pemateri 1, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Baiklah, di sini saya akan memberi jelasan tentang makalah kami, yaitu tentang bab 4, 5, dan 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 terlebih dahulu. Bab 4 adalah tentang yang terlibat dalam hukum acara pidana. Dalam perkara pidana, sebenarnya lebih dari satu yang terlibat. Di antara pihak-pihak yang berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak ke kedua belah pihak. Saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akuastor. Dalam sistem saling berhadapan atau adversary system, ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihatan hukumnya. Sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara penuntut pidana. Dan tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra dari sarjana hukum ialah hak tersangka atau terdakwa untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik yang ditanyakan oleh penyidik, penuntut umum, maupun oleh hakim. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang penuntut umum. Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasinya seperti dikenal sekarang ini berasal dari Perancis, Belanda yang bercermin kepada sistem Perancis melalui asas kondarnasi dan membawanya pulang ke Indonesia. Indonesia mengikuti ketentuan yang dibawa oleh Belanda bahwa penuntut umum itu satu tidak terbagikan, tetapi ketentuan bahwa hakim dan jaksa agung diangkat untuk seumur hidup tidak diikuti di peraturan sekarang ini. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Pita. Selanjutnya pemateri kedua, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yaitu penyidik dan penyelidik. Menurut pasal 1 butir 1, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang kuasa oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada butir 4 mengatakan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi perbedaannya ialah penyelidik terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi negara Republik Indonesia saja. Selanjutnya, bagian B yaitu hakim dan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral, dan integritas. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dinyatakan dalam pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, saya rasa sampai di sini saja moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya sudah, saya lanjutkan yaitu C, penyelidik dan penyidik. Penyelidik ialah cara atau metode aparat hukum yang ditugaskan sebagai penyelidik untuk memperoleh penerangan dalam sebuah perkara yang masih sebelum dilakukan penyidikan. Sebagai yang tercantum dalam UU KUHP bab 1, ketentuan umum pasal 1 poin 5 yang berbunyi, penyelidik adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya. Maka dari penjelasan yang saya baca tadi, penyelidik merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidik. Dalam bukunya Muhammad Yahya, SH yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, beliau menyatakan bahwa sebelum KUHP berlaku atau dalam istilah Inggris disebut investigate, merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidik. Barangkali penyelidik dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan.
tuntutan hukum dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidakhati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal. Bila kita lihat pasal 1(4) yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, tegasnya adalah setiap pejabat Polri, maka dari itu selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan, termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya, dan tidak lagi diberikan seperti dialami masa adanya campur tangan dan instansi atau pejabat penegak hukum lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Bagas. Ada pemateri selanjutnya? Kalau ada, langsung saja disambung. Mohon maaf moderator, anggota kelompok kami satunya itu Kak Rahmat, tapi Kak Rahmatnya mungkin lagi kerja atau gimana. Jadi langsung sesi tanya jawab. Sesi penanya pertama itu berisi tentang 3 penanya. Tata caranya yaitu bisa lewat chat di Zoom juga bisa, biar jelas juga. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Saudara Tirto, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, moderator. Belum ada pertanyaan. Audien yang lain? Rindy Karnida, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Dalam suatu perkara tindak pidana, jelas terdapat beberapa pihak yang terlibatkan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, coba kelompok Anda sebut dan jelaskan tugas dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Terima kasih Saudari Nurul untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya, apa ada yang bertanya kembali? Ada yang nak nanya lagi, Dak? Izin bertanya, moderator. Persilakan Saudari Rindi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vida ingin bertanya. Pertanyaannya, siapa aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum, dan jelaskan tugas-tugasnya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Izin bertanya, moderator. Persilakan Saudari Tria. Di makalah kalian di halaman 4, ada yang namanya usaha KUHAP untuk memberi definisi tersangka dan terdakwa. Setahu saya, usaha KUHAP di Indonesia ini tidak memadai. Bagaimana jelaskan apa saja usaha KUHAP untuk memberi definisi tersangka dan terdakwa tersebut di makalah halaman 4. Terima kasih sebelumnya, moderator. Sama-sama. Bagaimana pemakalah, apakah bisa memahami pertanyaan dari Saudari Rindi dan Saudari Tria? Apakah kurang jelas? Iya, sudah paham moderator. Ini Rindi Karnida tadi kelompok mana itu? Dari kelompok berapa? Saudari Rindi, dari kelompok berapa? Kelompok 4 kalau tidak 6, lupa. Bagaimana pemateri? Apakah ada yang sudah ingin dijawab dari 3 penanya tersebut? Izin moderator. Dipersilakan Saudara Bagas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul, yaitu pihak mana yang terlibat dalam
peradilan pidana. Ya kan? Iya. Minta jelas ke ya. Apa sebut ke siko weh? Iya, dia tuh sebut ke tugas-tugas sama jelas sebut ke pihak apa bae. Nah, terus tuh dia tuh jelas ke tugasnya tuh apa bae. Oh iya. Jadi yang pertama tersangka itu pasal 1/14 KUHP. Pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 2. Terdakwa. Ada dalam pasal 1 angka 15 KUHP. Pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut. 3. Terpidana. Dalam pasal 1 angka 32 KUHP, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan. 4. Penyelidik. Ada dalam pasal 1 angka 4 KUHP, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. 5. Penyidik dan penyidik pembantu. Lewat ke yang itu ya. Langsung B6. 6. Jaksa dan penuntut umum. Ada dalam pasal 1 angka 6 huruf A, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan. 7. Penasehat hukum atau yang disebut advokat. Ada dalam pasal 1 angka 13 KUHP. Penasehat hukum atau advokat adalah seorang yang memenuhi syarat. 8. Saksi. Ada dalam pasal 1 angka 26 KUHP. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik. 9. Keterangan ahli. Ada dalam pasal 1 angka 28 KUHP. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki ahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. 10. Keterangan 11 keluarga. Ada dalam pasal 1 angka 30 KUHP. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagai diatur dalam undang-undang ini. Di dalam KUHP, keluarga memiliki peran penting seperti dapat meminta rehabilitas dan permintaan ganti kerugian dalam peradilan dalam mengajukan peradilan atau mengajukan permohonan upaya peninjauan kembali. 12. Lembaga swadaya masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Bagas. Bagaimana Saudari Nur? Apakah dapat dipahami atau kurang jelas? Saya ingin Saudara jelas. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya moderator. Dipersilakan Saudari Pita. Terima kasih moderator. Yang dijelaskan oleh Saudara Bagas tadi itulah wewenang atau pihak-pihak yang terlibat dalam hukum pidana. Yang lebih khususnya itu tugas-tugasnya itu yaitu satunya itu fungsinya itu untuk mengadili, yang kedua itu tuh untuk pembinaan, yang ketiga itu untuk pengawasan, dan keempat itu untuk nasihat, dan terakhir itu ialah melakukan fungsi administratif, yaitu adalah menyelenggarakan peradilan teknis di dalam persidangan. Itu saja yang dapat saya tambahkan, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Pita. Baik Saudari Pita sepertinya akan
menjawab pertanyaan dari Saudari Rindi? Terima kasih, moderator. Baiklah, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Rindi Karida dari kelompok 4. Yang pertanyaan itu, siapa aparat penegakan hukum yang paling dominan? Dan jelaskan tugas-tugasnya. Baiklah, di sini saya. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dan di pasal 30 ayat 1 undang-undang, yaitu yang paling dominan itu ialah kejaksaan yang diatur oleh pasal 30 ayat 1, yaitu tugas-tugasnya itu 1. Melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ketiga itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat itu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang terakhir itu melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi yang paling dominan di KUHP ini ialah jaksa. Karena tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana atau eksekutor atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Saudari Rindi? Jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jelas. Terima kasih Saudari Rindi. Bagi adian yang ingin menambahkan atau menyanggah dipersilakan. Sepertinya tidak ada. Untuk kelompok 2, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Tria? Moderator, tolong ulangi lagi pertanyaan Tria. Saudari Tria, dipersilakan untuk mengulangi pertanyaannya kembali. Baiklah, di makalah kalian di halaman 4, ada yang namanya usaha KUHP untuk definisi tersangka dan terdakwa. Nah, usaha KUHP untuk memberi definisi tersangka dan terdakwa itu apa di Indonesia ini? Jelaskan. Bagaimana Saudari Rosa? Sudah jelas? Dipersilakan untuk Saudari Rosa menjawab pertanyaan Saudari Tria. Baiklah, di sini saya mencoba menjawab dari Saudari Tria Mareta dari kelompok 1. Yang pertanyaannya itu, di dalam makalah kami itu pada poin A, yaitu tersangka atau terdakwa dan hak-haknya. Ada yang namanya usaha KUHP untuk memberi definisi tersangka dan terdakwa. Tersangka diberi definisi berikut. Maksudnya itu yang ditanya oleh Tria itu kan usaha ini, KUHP ini. Ialah sudah dijelaskan KUHP-nya itu adalah butir 14, yaitu adalah tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan adapun hak-hak tersangka, yaitu adalah 1, berhak meminta untuk diperlihatkan surat tugas ketika tersangka ditangkap dan ditahan dalam pasal 18 ayat 1 KUHP. Yang kedua itu berhak tersangka ialah berhak mendapatkan surat perintah penangkapan dan surat perintah dan penahanan yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHP. Yang ketiga itu adalah berhak memohon pengalihan jenis penahanan yang diatur dalam pasal 23 KUHP. Yang keempat itu berhak untuk segera perkaranya diadili di pengadilan yang diatur oleh pasal 50 KUHP. Dan di sini saya juga menjelaskan terdakwa. Terdakwa itu di pasal KUHP ayat 1 butir 15, terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Jadi hak-hak terdakwa adalah hak-hak terdakwa adalah 1,
uh, intinya itu sama saja, hak tersangka sama hak terdakwa, yaitu adalah meminta untuk kepada pengadilan untuk melakukan seadil-adilnya terhadap tersangka atau terdakwa. Baiklah, itu saja yang kita dapat jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Pita. Bagaimana Saudari Tria? Saya rasa cukup jelas moderator. Terima kasih kepada Saudari Pita atasnya. Bagi audien yang ingin menambahkan, dipersilakan. Sepertinya sudah jelas semua ya. Moderator, Cak Wanang, tutup atau buka sesi lagi? Kalau tidak ada penanya lagi ya kita tutup saja. Karena berhubung juga hari Jumat. Izin bertanya. Dipersilakan Saudari Putri. Masih Baik, lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indriani dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya. Ini kan materi kelompok 2 tentang mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana. Yang ingin saya tanyakan yaitu ini tentang ada kaitannya kan dengan persidangan kan kalau tentang pidana. Yang ingin saya tanyakan apa akibat dan tindakan yang dilakukan oleh hakim apabila salah satu pihak ada yang terlambat atau tidak datang di persidangan yang telah ditentukan. Maksudnya tuh dalam persidangan ada salah satu pihak yang tidak datang ataupun terlambat tidak mengikuti persidangan. Bagaimana tindakan hakim selanjutnya? Apakah persidangan itu tetap dilanjutkan? Apakah diganti hari lain? Atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Putri. Bagaimana untuk pemakalah? Pertanyaannya jelas? Jelas, moderator. Izin moderator mencoba menjawab. Dipersilakan Saudara Bagas. Untuk Saudari Putri, harap diperhatikan. Pertanyaan yang tadi kan bagaimana tindakan hakim jika tergugat tidak hadir? Salah satu pihak baik tergugat Tidak apapun hadir. mau. Iya. Iya, tidak hadir. Ya. Berdasarkan pasal 125 Herzen lah. Pasal 125 Herzen. Hakim dapat menjatuhkan putusan fast track. Jadi putusan fast track ini adalah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakili kepada kuasa hukum yang menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Jadi maksudnya itu sudah ada dalam pasal 125 tuh. Izin menambahkan moderator, bukan menambahkan, menyanggah. Silakan dari Rosa. Baiklah, salah satu pihak ya Putri di sini masing-masing pihak itu macam-macam keputusan hakimnya. Nah, berhubung Putri nanya itu terdakwa yang tidak hadir atau Rosa jelasin apabila yang terdakwa tidak hadir ya. Ketidakhadiran terdakwa di dalam persidangan. Bentar. Berdasarkan pasal 196 ayat 1 KUHP mengatur bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Oleh karena itu, pengadilan dapat memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa apabila KUHP membenarkan untuk dilakukan pemeriksaan tanpa dihadiri terdakwa, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas pasal 213 KUHP. Nah, apabila itu
Maksudnya itu ya, pemeriksaan itu bisa tidak dihadiri oleh terdakwa. Namun apabila ada keputusan hakim lain, terdakwa itu harus hadir, dan jika memang terdakwa itu tidak dapat hadir, maka terdakwa harus memberikan kuasanya kepada orang lain untuk menggantikannya, untuk memberi keterangan sebagai terdakwa. Seperti itu. Jadi tidak selalu keputusan verstek, karena keputusan verstek itu lebih dominan kepada hukum perdata. Terima kasih, moderator. Terima kasih Saudari Rosa. Bagaimana untuk pemakalah? Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin moderator. Silakan Saudari Pita. Baiklah, di sini saya dalam pasal 154 ayat 3 KUHP berbunyi, jika hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Yang kedua, jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Yang ketiga itu, jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir di hari sidang berikutnya. Yang keempat itu, jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Yang kelima, jika dalam suatu perkara ada lebih dari seseorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Yang keenam itu ialah hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan pada sidang berikutnya. Di dalam pasal 154 ini menjelaskan jika terdakwa ini sudah dipanggil beberapa kali tetapi tidak hadir juga, maka sidang ini ditunda dulu dalam jangka dan diganti dengan hari lain dalam jangka 7 hari. Dan alasan si hakim ketua ini memberi yang ada 6 tadi. Jika si terdakwa banyak alasan, ya maka ya benar uji si Saudari Rosalia itu ada pengganti kuasanya itu. Jadi misalkan banyak alasan, jika si terdakwanya tidak hadir, maka ditunda dulu dalam jangka 7 hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Pita. Apakah masih ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau tidak ada, saya lempar kembali kepada Putri. Bagaimana Putri? Sudah jelas? Baik, terima kasih. Cukup jelas moderator jawabannya. Terima kasih Saudari Putri. Berhubung kita udah dapat 4 penanya dan ini hari Jumat, untuk yang laki-laki kan mau sholat Jumat dan siap-siap, diskusi hari ini kita sudahi sampai sini saja. Kalau ada salah kata atau salah pengucapan dalam pemateri dan moderator, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.